Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Umat sekalian rahimani wa iyyakunna walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan di antara nikmat Allah Ta'ala kita bisa dihidupkan setelah sebelumnya kita wafat, kemudian kita diberikan hidayah untuk bisa memulai aktivitas kita di hari ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhamdulillah. Kemudian juga kita bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, mempunyai makanan, dan Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang dia bangun di pagi hari di rumahnya dalam keadaan aman, dalam keadaan afiat, dan mempunyai makanan untuk dia dan keluarganya pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia memiliki dunia sepenuhnya. Seakan-akan dia memiliki dunia sepenuhnya. Ya, sebelum kita mulai pada kajian kita, tema yang akan kita bahas apa Bu ya? Mohon maaf. Oh, melanjutkan yang kemarin. Taib. Ya, mungkin sedikit sebagai muqaddimah. Sebagaimana telah kita ketahui pada kajian sebelumnya, bahwa yang namanya fikih jual beli itu dalil-dalilnya sama, hukum-hukumnya juga sama. Hanya saja yang dinamis adalah keadaan di mana jual beli tersebut dilakukan. Maka di antara hukum jual beli sebagaimana kita ketahui, adanya si penjual dengan syarat-syarat khusus, adanya si pembeli dengan syarat-syarat khusus, kemudian objek yang diperjualbelikan adalah objek yang diperbolehkan, kemudian adanya harga yang disepakati, dan juga ijab qabul, al-ijab wal qabul. Naam. Ada 3 kaidah utama ibu-ibu di dalam muamalah, dan biasanya diletakkan pada kaidah-kaidah awal. Jadi kalau ibu-ibu ingin memperdalam fikih muamalah, itu ada 2 pondasi. Yang pertama adalah ibu-ibu mempelajari tentang hadis-hadis dalam bab muamalah. Hadis-hadis di dalam masalah muamalah. Contohnya misalkan kitab Bulughul Maram. Itu kan ada hadis-hadis khusus tentang jual beli, sewa menyewa. Nah, bab hadis tersebut dipelajari, dibaca, dan dipahami. Yang kedua adalah ibu-ibu membaca dan mempelajari tentang kaidah-kaidah di dalam masalah muamalah. Kaidah-kaidah. Kaidah itu maksudnya adalah rumus baku dalam bentuk kalimat singkat yang terhimpun di dalamnya berbagai macam permasalahan yang bisa dicari status hukumnya. Itu namanya kaidah. Jadi kalau kita ingin memperdalam muamalah, ada 2 pondasi keilmuan. Yang pertama adalah mempelajari hadis-hadis tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalah. Contohnya di kitab Bulughul Maram itu ada bab hadis-hadis tentang jual beli, tentang sewa menyewa, dan selanjutnya. Beserta penjelasannya tentu saja, beserta syarahnya. Adapun yang kedua adalah mempelajari kitab-kitab para ulama yang memuat dan menghimpun tentang apa tadi yang kedua?
kaidah-kaidah. Kaidah itu adalah kalimat yang baku dan ringkas, tetapi memuat tentang banyak status hukum di dalamnya. Contohnya 3 kaidah utama, ibu-ibu. Hukum asal di dalam permasalahan muamalah adalah halal dan diperbolehkan. Al-aslu fil muamalati al-hillu wal ibahah. Hukum asal dalam masalah muamalah adalah halal dan diperbolehkan sampai dijumpai dalil yang mengharamkannya. Ini menunjukkan muamalah ini aktivitas manusia yang sifatnya dinamis dan cakupannya sangat luas, berkembang di setiap masa. Kaidah yang kedua, ini hanya sebagai contoh, adalah hukum asal pada semua objek yang ditransaksikan juga adalah halal dan diperbolehkan. Kalau tadi kan muamalah secara umum apapun, itu hukumnya apa tadi? Halal dan diperbolehkan. Kaidah yang kedua, setiap objek apapun yang diperjualbelikan hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan sampai ada pengharaman dalil khusus. Yang ketiga, contohnya adalah bahwa transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara apapun selama ridha selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau dulu ijab kabul itu kan dalam perspektif zaman dulu, saya jual, si penjual menyatakan demikian, si pembeli menyatakan saya beli. Pada satu majelis ketemu secara fisik, kemudian ditemukan telepon, fax, email, kemudian berbagai macam alat komunikasi dan sosial media, sehingga berkembang. Cara apapun transaksi diperbolehkan selama apa tadi? Ridha dan selama tidak ada dalil yang mengharamkan satu jenis model transaksi. Nah, dari sini kan kita mengetahui kalau jual beli online itu hubungannya kebanyakan dengan kaidah yang ketiga ini, ibu-ibu. Bahwa model dan cara apapun transaksi yang dilakukan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama yang berkenaan dengan komunikasi. Maka atas landasan inilah para ulama kemudian membahas tentang berbagai macam hukum jual beli online atau hukum jual beli yang sifatnya tidak ketemu fisik lagi tapi sifatnya digital. Kemudian kita ulang sedikit bahwa faidah jual beli online ini sangat banyak. Di antaranya adalah lebih menjadikan satu transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Jadi dengan jual beli online itu kan semua transaksi bisa dilakukan secara simpel dan cepat. Kemudian yang kedua, bisa lebih menghemat modal, bahkan bisa tanpa modal. Betul Bu ya? Bisa tanpa modal. Yang banyak dibahas dalam jual beli fikih online ini kan adalah jual beli tanpa modal. Yang ketiga, dengan jual beli online
seseorang penjual bisa menyasar target yang lebih luas, target customer yang lebih luas, sehingga berimbas pada omset dia yang lebih banyak. Sebelumnya kita garis bawahi bahwa ibu-ibu itu tugas utama bukan cari uang. Jangan sampai salah Bu ya. Jadi cari uang itu adalah kewajiban suami. Nah, di dalam Islam kewajiban mencari uang atau mencari ma'isyah itu dengan 3 niat. Niat yang pertama supaya bisa beribadah. Niat yang kedua, contohnya haji, umrah, zakat, itu kan nggak bisa kecuali dengan uang, gitu ya. Yang kedua adalah supaya bisa memberikan nafkah yang wajib kepada keluarganya. Nah, di sini posisi seorang suami yang wajib memberikan nafkah. Dan di dalam Islam, perempuan itu memang posisinya diberi nafkah, bukan menafkahi. Kalau suaminya wafat, maka yang menafkahi kembali kepada keluarganya. Kalau dia punya anak misalkan, atau dia masih punya bapak, atau dia kemudian masih punya saudara, atau dia masih mempunyai, terus demikian, makin meluas. Demikianlah Islam memuliakan seorang wanita, sebab tugas utamanya adalah mendidik anak dan juga melayani suami di rumahnya, di samping beribadah kepada Allah. Adapun niat yang ketiga adalah supaya tidak menjadi beban dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ini niatnya. Dan dulu kalau ibu-ibu masih ingat, kita telah sebutkan ada pemisahan harta antara suami dengan istri. Harta suami adalah harta, siapa yang masih ingat? Harta suami adalah harta milik suami. Tetapi suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak. Bahkan itu adalah infak yang paling utama, paling prioritas dan paling banyak pahalanya. 1 dirham kata Rasulullah diinfakkan di jalan Allah, 1 dirham digunakan untuk berjihad dan membantu orang lain, 1 dirham yang digunakan untuk nafkah keluarga, maka yang paling utama itu adalah untuk nafkah keluarga. Nah, itu luar biasa ketika suami menafkahi keluarganya. Apalagi dalam satu kasuistis khusus, ada kasus yang berbeda, seorang istri yang menafkahi keluarganya. Suami saja yang wajib itu pahalanya besar, apalagi kalau si istri, dan gak wajib sebetulnya. Nah, kemudian harta suami milik suami, kemudian wajib menafkahi istrinya. Adapun harta istri milik istri. Harta istri milik istri. Nah, ini telah kita sebutkan. Sebab berkenaan nanti dengan aset kalau wafat dan statusnya sebagai harta warisan, di sana ada pihak lain selain istri. Contohnya adalah anak. Contohnya pihak lain ibu kandung dari si suami atau istri, begitu juga bapaknya atau saudaranya yang lain. Baik. Kita lanjutkan bahwa dalam jual beli online biasanya permasalahan yang paling sering ditanyakan itu adalah tentang bisnis tanpa modal. Kita ketahui bahwa untuk pemasaran, marketing di produk di jual beli itu ada 2 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem berjenjang. Jadi ada produsen atau supplier khusus, kemudian dia membuat sistem keagenan. Distributor dulu, habis itu baru agen utama katakanlah, habis itu agen di setiap kota.
Ini kan memang dia sudah membuat sistem berjenjang. Adapun yang kedua adalah sistem marketing secara langsung. Jadi dari si supplier atau produsen dia langsung. Di sini ada dua. Jadi ada supplier yang memang katakanlah dia sebagai seller misalkan. Di bawahnya itu ada namanya reseller. Nah, reseller ini kalau kita petakan, bedah, ada dua ibu-ibu. Ada yang hanya jasa menjualkan saja tanpa modal beli lebih dahulu. Yang kedua adalah dia membeli baru dijual. Nah, kalau hanya jasa penjualan dalam pembahasan fikih hukum muamalah lebih tepat disebut sebagai orang yang jasanya menemukan market. Jadi dia untuk fungsi marketing saja, sebagai marketer saja. Dia mendapatkan jasa, harga juga dari si pemilik. Mendapatkan fee khusus. Lebih aman fee-nya ini dalam bentuk nominal. Ulama mengharamkan fee jikalau dalam bentuk persentase khusus. Kecuali Imam Ahmad membolehkan. Selama sepakat mau nominal rupiah, mau persentase khusus sekian persen, tidak masalah kata Imam Ahmad. Tetapi yang jelas harga, ketentuan-ketentuan lain, kemudian transfer uangnya langsung ke si pemilik tadi, si owner atau si produsen tadi. Adapun yang kedua adalah orang yang nggak punya modal. Yang kedua adalah orang yang membeli terlebih dahulu. Ini nggak ada masalah Bu ya. Sebab dia beli stop, habis beli stop, setelah itu baru dia jual. Ini secara umum aman. Yang masalah adalah ada orang juga yang nggak punya modal tapi dia ingin dapat keuntungan banyak dan praktis. Ya, apalagi musim COVID kemarin disebut dengan kaum rebahan. Jadi sambil rebahan ya kan, sambil chatting masuk ke rekening. Ya, dia hanya posting ya contoh dari produk orang lain. Satu status yang disebut prakteknya disebut dengan dropship dan dia sebagai dropshipper tadi. Orang yang seperti ini secara umum telah kita jelaskan hukumnya diharamkan. Kenapa? Dia menjual barang yang bukan milik dia. Habis itu dia kadang jual bebas harganya. Habis itu transfernya ke dia. Dan seterusnya. Ada beberapa solusi. Kemarin kita sebutkan ibu-ibu ya. Ada beberapa solusi. Solusi yang pertama, apa kemarin kita ulang. Dia menyatakan bahwa pernyataan minat dari calon pembeli itu belum jual beli ketika disetujui. Jadi dia jelaskan solusi yang pertama, Pak, Bu, ini berarti kita belum jual beli, stoknya masih kosong, saya beli dulu. Ya. Setelah dibeli baru dikirimkan. Kalau masalah langsung atau enggak itu ada dua pendapat memang. Ada yang mewajibkan terima dulu baru kirim balik ke alamat pembeli. Ada juga di antara para ulama yang menyatakan enggak masalah. Yang penting sudah dibeli, kemudian langsung crosslink ke si pembeli, si buyer tadi. Patokannya apa? Patokannya ibu-ibu adalah sudah sepakat harga dan diketahui sifat dari objek tadi. Serta yang ketiga paling penting ibu-ibu, risiko telah berpindah antara si penjual ke pembeli. Contoh misalkan, kita adalah seorang dropshipper yang langsung ngirim langsung. Kalau langsung kan nggak boleh kalau jual produk orang lain, kalau tanpa ada klausul perwakilan. Nah, kita beli dulu. Walaupun belum kita bayar ibu-ibu nggak masalah, yang penting sudah sepakat. Dan ketiga terjadi risiko terhadap barang tadi, siapa yang nanggung? Kalau si pembeli yang nanggung berarti transaksi telah terjadi. Ini patokan yang paling jelas.
Mungkin di antara ibu-ibu ada juga jasa kredit barang, kan begitu Bu ya? Misalkan. Nah, murabahah namanya. Menerima pesanan untuk dibelikan, kemudian setelah itu dikreditkan, dijual. Nah, itu kan memang nggak boleh jual di tempat di mana membeli. Kemudian, boleh habis membeli tadi, setelah itu dikirimkan ke si penjual, si pembeli maksud saya. Selama ketika di perjalanan atau jeda waktu tadi terjadi satu risiko yang nanggung adalah si pembeli yang melakukan pembiayaan tadi. Itu juga yang paling pas untuk menguji apakah kredit dari bank itu halal atau enggak. Bank syariah misalkan belikan mobil, belikan rumah, itu kan ada pembiayaan katanya murabahah. Nah, jikalau ada jeda waktu, di jeda waktu tersebut misalkan kebakaran kah, rusak kah, kecurian kah, kalau ditanggung oleh bank berarti secara faktual memang betul bahwa itu adalah jual beli yang halal. Demikian juga dropship tadi. Dropship tadi kan dikirim langsung dari supplier ke customer Bu ya. Crosslink langsung. Nah, jikalau terjadi sesuatu, kalau yang nanggung adalah dropshipper tadi, dia beli dulu, berarti itu hukumnya apa? Halal. Tapi kalau yang nanggung masih si produsen atau supplier tadi, maka hukumnya diharamkan. Jadi solusi yang pertama apa tadi? Dia menyatakan bahwa ini hanya tahapan minat. Sebentar Bu, saya belikan dulu, kemudian kirim ke ibu. Ini solusi yang pertama. Bisa dipahami nggak Bu solusi pertama ini? Bisa ya? Artinya supplier itu juga wajib tahu spesifikasi dan sifat detail barang. Kadang-kadang skalanya saja salah. Barangnya disangka gede, ternyata kecil. Dipoto kok kelihatannya bagus banget. Pas dikomplain si dropshippernya tadi, wah saya juga nggak pernah beli, saya nggak pernah megang. Lah ini berarti dropshipper abal-abal, dia saja nggak pernah lihat kan, gitu, nggak pernah megang. Nggak boleh. Jadi dropshipper yang betulan itu dia juga sudah pernah melihat dan tahu secara pasti. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, jadi solusi yang pertama tadi tunda, setelah itu beli. Patokan yang paling jelas adalah ketika risiko berpindah ke dropshipper tadi. Walaupun belum tunai. Kita kan sudah membahas Bu ya, perpindahan kepemilikan itu tidak mesti harus tunai. Mungkin kita beli bayarnya nanti bulan depan, habis itu dijual. Inilah yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Beli non tunai, setelah itu jual secara tunai. Ini skill dalam marketing yang luar biasa ibu-ibu. Sebagian orang punya keberuntungan seperti ini. Dia modal belum keluar tapi sudah dapat untung. Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi memang nggak setiap orang bisa seperti ini. Ini biasanya orangnya pede gitu ya. Kemudian pintar untuk bujuk, meyakinkan. Saya ada kisah unik dulu. Dulu ada satu bidang tanah. Dijual ibu-ibu. Dijualnya harga 700 juta. Di pinggir jalan raya. Kalau saya kalkulasi tanah tersebut harga normalnya minimal 1 miliar. Kemudian saya tanya, bolehkah saya hanya bayar DP, setelah itu saya tawarkan kepada orang lain? Oh silakan Ustadz. Berapa waktu yang Ustadz minta? 1 bulan, kata saya. Oke Ustadz, kalau begitu Ustadz DP dulu 250 juta. Ustadz bebas jual berapapun. 1 bulan itu spot jantung ibu-ibu. Pinjam 250 juta,
jualnya 1 miliar, basic harga 750 juta 1 bulan. Aduh, pusing juga. Kalau enggak kan niatnya enggak beli, niatnya beli bukan untuk dimiliki, tapi niatnya beli untuk dijual. Pas 3 minggu tepat, alhamdulillah kejual dengan izin Allah. Nah, ini contoh, maksudnya satu contoh kecil, dan setiap orang mengalami dalam kehidupannya, setiap pedagang, bagaimana dia bisa menjual barang non tunai tapi dijual tunai. Seperti itu. Ini solusi yang pertama tadi. Jadi tunda dulu transaksi, nyatakan barangnya lagi kosong, saya beli dulu, kemudian langsung dikirimkan. Solusi yang kedua adalah akad yang kemarin, Bu, akad wakalah. Ya, akad wakalah berarti kita nggak beli kan, hanya sebagai wakil. Sebagai wakil ini apapun nama yang disematkan nggak masalah. Mau sebagai reseller atau mau sebagai agen atau apapun itu tidak masalah dari sudut hukum. Yang menjadi inti adalah hakikatnya, ibu-ibu. Intinya kita mendapatkan hak perwakilan. Silahkan dijual, nanti keuntungannya sekian. Anda adalah wakil saya. Ini boleh kita menjalankan fungsi entah disebut dropship tadi atau yang lainnya. Itu kan hanya istilah-istilah saja. Adapun solusi yang ketiga adalah jual beli dengan sistem salam. Tapi syaratnya modal wajib di depan 100%. Barangnya nyusul belakangan. Ini 3 solusi. Tadi kan untuk solusi adanya ulama yang mengharamkan nggak boleh langsung dikirim dari supplier ke buyer langsung, ke customer langsung. Itu bisa disiasati, misalkan jikalau kita di satu tempat ada supplier khusus yang kita rutin membeli, kita tinggal wakilkan orang lain untuk melakukan serah terima langsung dikirimkan. Atau si pemilik langsung, kita hanya sebagai pihak yang diwakilkan. Nah, wakil tadi ada 2, ibu-ibu. Bisa menjadi wakil si penjual, bisa juga menjadi wakil si pembeli. Tapi tidak boleh main 2 kaki. Ke pembeli minta fee dengan alasan wakil, ke penjual juga minta fee. Ini muka 2 jadinya, dia dapat dua-duanya. Nah, jadi salah satu saja dipilih. Wakil itu mewakili kepentingan orang yang diwakili. Kalau dia jadi wakil dua-duanya kan jadi ambigu. Siapa yang dia perjuangkan kepentingannya, kan begitu. Nah, ibu-ibu, ini mungkin mukaddimah saja. Kemudian adapun yang lainnya semacam pembayaran, itu kan saat ini juga banyak teknik pembayaran, ibu-ibu ya. Bisa transfer, itu tidak ada masalah. Begitu juga banyak juga platform khusus untuk melakukan pembayaran, semacam OVO, macam-macam lagi itu ya. Apalagi Dana, Link Aja, nanti kita bahas juga. Kemudian ada juga rekening bersama. Rekening bersama. Rekening bersama tadi itu tidak boleh kalau yang dijual adalah komoditi ribawi. Ada memang komoditi ribawi yang wajib tunai, uang dengan uang, uang dengan emas atau emas dengan emas, itu wajib tunai dan tidak boleh ada jeda waktu. Implikasinya tidak boleh pakai rekening bersama jadinya, sebab ada jeda waktu, riba nasi'ah. Sampai di sini ibu-ibu, pertanyaannya bisa ditulis atau langsung, tidak masalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iya, Bu. Iya, itu pertanyaan pertama, Bu ya. Iya, bagaimana dengan jualan jikalau ada event khusus, kemudian perayaan khusus, memang kadang-kadang kan ada semacam event yang diadakan oleh OMKM misalkan, Kementerian OMKM atau koperasi atau satu organisasi, atau momentumnya yang sedikit bermasalah, contohnya dalam rangka ulang tahun, atau misalkan di dalam acara tersebut yang sekaligus juga ada bazar, di sana ada ikhtilat dan ada musik. Secara umum ikhtilat di pasar itu memang sulit untuk dihindari. Jikalau bisa, alhamdulillah. Jikalau sulit dihindari, maka yang demikian memang satu hal yang sifatnya sulit dihindari. Makanya yang lebih aman kalau pasarnya desak-desakan, yang belanja bukan ibu-ibu, tapi adalah bapak-bapak. Lah kasihan Ustadz bapak-bapaknya nanti. Ya memang itu lebih aman dibanding ibu-ibu. Apalagi bawaannya berat-berat misalkan. Atau membawa bapak-bapak, langsung bawa suaminya. Tapi memang ya hal yang paling berat bagi suami adalah menunggu istrinya belanja. Kata suaminya lama betul, kata istrinya baru sebentar. Itu yang paling sulit. Jadi bagaimana hukumnya? Transaksinya tidak ada hubungannya, maka transaksinya halal dan sah. Tetapi dari sisi yang lain, ada hal yang di luar pembahasan transaksi, yaitu adanya maksiat. Contohnya di sana ada konser musik atau yang lainnya. Ini memang serba salah. Serba salah. Tapi kan saat ini juga dengan jual beli online kan tidak mesti kita kejar pasar yang offline, ada bazar ikut sana, ada bazar ikut sini. Ya, bisa jualan di platform atau di marketplace misalkan, atau lewat online media sosial. Dan tentu saja jual beli ini dengan semua perangkatnya. Kalau kita ingin berhasil, optimasi misalkan, bagaimana cara iklan yang bagus dan seterusnya, tentu saja para pedagang biasanya tahu. Jadi memang jual belinya hukumnya adalah halal. Transaksinya juga sah. Tapi memang ya di tempat itu ada maksiat. Kalau ada maksiat, kita tidak boleh ikut serta. Ya lebih baik kita cari yang lain yang lebih aman. Yang lain lebih aman. Apalagi kalau konser musik misalkan, bukan hanya di setel musik aja, tapi konser musik ada artisnya, wah itu bahaya lagi. Ya, ini yang pertama insya Allah halal dan sah, tetapi dari sudut lain ada mahdurat, ada hal yang harus kita hindari, musik atau yang lainnya. Baik, ada yang kedua, silakan.
Iya, jadi ibu-ibu bahwa masjid ketika disebut masjid itu otomatis adalah wakaf yang lebih tepat. Ketika disebut masjid, otomatis itu disebut dengan tanah wakaf atau bangunan wakaf. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Entah wakaf manfaat itu sementara waktu, ataukah wakaf fisik. Maka bukan permasalahan apakah itu masjid wakaf atau masjid bukan wakaf. Ya, ya silahkan diamankan dulu ibu-ibu sepatunya. Kita pending 5 menit, silahkan diamankan helm dan sepatu. Ya, gimana ibu-ibu sudah? Ya, taib. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Belum ya? Oh ya, kalau disebut masjid itu otomatis lazimnya biasanya itu adalah wakaf. Kalau disebut masjid, di sana didirikan sholat secara permanen. Kecuali memang dari awal dimaksudkan hanya tempat sholat sementara waktu. Misalkan masjidnya lagi direnovasi atau ada alasan yang lainnya. Seperti itu ibu-ibu. Contoh kasus ini adalah masjid. Kenapa masjid? Sebab memang disiapkan untuk sholat berjamaah. Walaupun misalkan contohnya ada sebagian masjid belum diwakafkan. Secara umum memang masjid itu sudah diwakafkan. Kalau belum diwakafkan, nah itu yang ada masalah. Harusnya segera diwakafkan kalau sudah sholat permanen, rutin. Nah, jikalau ada satu tempat memang disiapkan untuk pelaksanaan sholat berjamaah secara rutin, baik jamaah atau Jumat, maka berarti tidak boleh ada aktivitas jual beli. Nah, patokannya sampai di mana? Di sini ada sedikit perbedaan pendapat. Kalau di dalam bangunan masjid yang di sana biasa shop sholat sampai ke situ, itu sepakat para ulama. Bagaimana dengan di teras masjid? Di teras masjid. Kalau di teras masjid itu juga lebih hati-hati, jangan. Bagaimana dengan halaman? Ikhtilaf juga, tapi kebanyakan membolehkan. Yang jelas semuanya sepakat boleh kalau sudah di luar pagar masjid. Di halaman itu insya Allah yang lebih kuat boleh. Kalau di teras insya Allah yang lebih kuat masih belum boleh. Di dalam bangunan masjid sepakat nggak boleh. Di luar pagar masjid sepakat boleh. Itu rinciannya seperti itu. Yang masalah adalah jikalau jual beli online. Kan fisiknya nggak ada Bu ya. Tinggal buy, sell. Oke. Nah begitu kan. Jual dan belinya hanya satu ketukan. Satu sentuhan sudah jual, satu sentuhan sudah beli. Tapi orangnya lagi pengajian di masjid, misalkan. Boleh atau enggak Bu? Ya memang enggak boleh juga. Ya, jual beli di masjid. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, saya beli ya, ini mau transfer. Kalau kita katakan iya berarti terjadi transaksi, izin dulu atau keluar masjid dulu.
Sayang juga ini kalau gagal, ya kan? Melayang peluang, misalkan begitu. Itu lebih aman. Jadi seperti itu tentang jual beli di masjid. Ada 4 perincian tadi. Di dalam masjid sepakat diharamkan, di teras itu ikhtilaf, yang lebih kuat insyaallah tidak boleh. Di halaman juga ikhtilaf, yang lebih kuat insyaallah boleh. Di luar pagar sepakat boleh. Seperti itu. Baik, selanjutnya iya, misalkan di satu supermarket ada apa tadi? Ada poin ya, ada fasilitas poin bagi member khusus yang telah terdaftar misalkan, atau dia punya kartu keanggotaan. Apakah yang demikian diperbolehkan gitu ya pertanyaannya? Secara umum fasilitas diskon dari penjual ke pembeli itu dibolehkan. Baik secara langsung, secara umum, namanya diskon itu kan adalah teknik marketing dari si penjual untuk menjaring si pembeli atau supaya mendapatkan loyalitas dari si pembeli. Maka yang demikian diperbolehkan. Berbagai macam fasilitas diskon itu beda-beda. Ada yang berdasarkan kuantitas, beli 2 yang dibayar hanya 1. Atau misalkan pengulangan beli, adanya repeat order. Dulu dia pernah beli, kemudian beli lagi. Pembelian yang kedua dapat diskon. Atau misalkan dengan syarat dia wajib menjadi anggota. Dia wajib menjadi anggota. Anggota tadi ada 2 ibu-ibu. Ada yang sifatnya free atau gratis. Ada yang sifatnya biaya keanggotaan. Yang lebih aman adalah jikalau fasilitas diskon tadi didapat oleh member atau anggota yang sifatnya keanggotaannya adalah gratis, atau pembayarannya hanya administratif pembuatan kartu 1 kali. Adapun kalau setiap bulan keanggotaan ada biaya, maka sebaiknya dihindari. Yang jelas diharamkan adalah jikalau ada keanggotaan yang mensyaratkan adanya deposit khusus. Kedengaran nggak Bu ya? Adanya deposit khusus, maka yang demikian bisa jatuh dalam riba. Bisa jatuh dalam riba. Atau misalkan hal-hal yang sifatnya demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini masih jelas nggak saya ngomong? Masih ya? Oh ya. Tinggal pertanyaan yang nggak jelas mungkin ya. Kalau hujan begini. Ya, silakan yang ketiga. Contohnya GoPay misalkan ya, OVO. Berbagai macam fasilitas didapatkan bagi member yang sudah melakukan verifikasi KYC misalkan. Atau misalkan member yang depositnya
di atas sekian, maka dia dapat berbagai macam keistimewaan. Kan dalam GoPay atau OVO atau Dana ada fasilitas begitu Bu ya. Kalau kita punya saldo, kita menggunakan itu sebagai pembayaran, dapat diskon-diskon tertentu. Nah, itu nggak boleh. Sebab deposit kita itu ke perusahaan penyedia dompet tadi, itu akadnya sebetulnya adalah hutang. Kenapa hutang? Sebab duit kita itu dimungkinkan dipakai oleh perusahaan tersebut. Tinggal diuji sih Bu, apakah duit kita itu tidak mungkin dipakai oleh perusahaan gateway payment tadi, ataukah duit kita itu dipakai oleh perusahaan. Kalau dipakai, berarti akad yang terjadi hakikatnya adalah duit kita ngutangin ke perusahaan pembayaran tadi. Lebih aman, lebih hati-hati, kalau diskonnya didapat kena deposit, maka sebaiknya lebih hati-hati, jangan diambil. Demikian juga kalau ada keanggotaan yang berbayar setiap bulan, sebaiknya jangan diikuti. Misalkan ada biaya membership, misalkan membershipnya 50.000, fasilitasnya misalkan dapat diskon 5% di setiap pembelanjaan. 50.000 ditukar dengan diskon yang juga kan gak ketahuan diskonnya Bu ya. Katakanlah biaya membershipnya tadi 100.000 tiap bulan, misalkan contohnya Bu ya. Kemudian kita tiap pembelian dapat diskon 5%. Itu kan 100.000 ditukar dengan diskon. Uang dengan uang hukumnya adalah riba. Tapi kalau hanya sekali biaya pembuatan kartu, biaya keanggotaannya hanya satu kali, maka masih dimungkinkan. Atau yang lebih aman adalah membershipnya yang sifatnya gratis, free, tanpa biaya. Contohnya misalkan di Lotemat itu bayar nggak kita Bu? Nggak. Kalau bayar juga nggak masalah, sekali buat kartunya. Tapi kalau ada bebas biaya atau bayar kita Bu? Apakah biaya itu habis untuk pembuatan kartu ataukah dari situ ada keuntungan bagi perusahaan? Itu penting juga sih melihat hakikatnya. Kalau dari situ ada keuntungan, nah berarti takutnya uang dengan uang. Kalau misalkan itu hanya habis untuk biaya administratif dan pembuatan kartu saja, maka nggak masalah. Seperti itu, Ibu-ibu. Maka tinggal diterapkan penjelasan ini pada diskon-diskon yang kita dapatkan di tempat-tempat pusat perbelanjaan. Secara umum sih kebanyakannya boleh secara umum insya Allah. Silahkan, ada yang lain? Sudah berapa pertanyaan tadi? 3 ya? 2 apa 3? 3 ya, silahkan pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Iya, memang namanya penjual itu kan ingin memberikan reward khusus ke pembeli. Dan momentum yang dipakai biasanya untuk mendapatkan loyalty dari si pembeli itu adalah ulang tahun kah, akhir tahun kah. Nah, kalau momentumnya diharamkan, maka transaksinya kembali lagi halal seperti orang jualan di bazar yang ada musiknya tadi.
Tapi di sisi yang lain ada hal yang dia harus tinggalkan, ya, yaitu momentumnya tadi. Kalau ada yang diskon tapi bertepatan dengan satu momentum yang diharamkan, tapi penjualnya nggak niatkan demikian, nggak masalah ibu-ibu. Contohnya satu toko diskon. Kebetulan dia nggak menyengaja, diskonnya tanggal 25 Desember misalkan. Dia juga nggak tahu dan nggak ingat pas kebetulan hari itu dia lagi senang pengen ngasih sesuatu. Hukum asalnya sah dan halal. Tapi harusnya kan dia tahu tanggal 25 Desember itu takutnya dikaitkan dengan Natal. Lebih hati-hati jangan. Di sini ada ulang tahun sifatnya, nah itu wajib ditinggalkan. Ada patokan yang lebih longgar ibu-ibu, yaitu awal dan akhir tahun. Yang demikian wallahu alam bisawab, insyaallah masih ditoleransi. Awal dan akhir tahun itu kan memang momentum, banyak orang yang nahan uang kemudian dia lepaskan. Banyak perusahaan, banyak keluarga, banyak pribadi dia menetapkan budgeting yang ketat tiap bulan. Pas akhir tahun udah dia belanja habis-habisan. Maka nggak masalah juga awal akhir tahun kita manfaatkan, bukan memanfaatkan momentumnya, tetapi memanfaatkan psikologi si pembeli tadi, calon-calon pembeli. Ya, silahkan ada yang lain. Iya, dapat pengembalian cashback khusus nominal tertentu ketika tunai atau non tunai, Bu? Oh, pakai kartu kredit ya. Ya, sebaiknya memang jangan pakai kartu kredit dan memang sulit, hukumnya juga bermasalah. Yang lebih aman pakai debit saja. Kalau debit kan tunai, kita dapat cashback khusus, boleh. Kalau kredit itu biasanya dapat cashback karena dari rekanan yang lain dari kartu kredit, atau misalkan karena yang lain-lainnya. Maka sebaiknya dihindari kalau kredit, dan memang sulit. Sebab kan kredit itu rata-rata ada ribanya. Dan kartu kredit biasanya disalahfungsikan dengan istilah gestun, gesek tunai. Gesek tunai itu maksudnya dia daftar kartu kredit, habis itu niatnya bukan belanja barang, barangnya tidak diambil, yang diambil adalah uang. Gesek tunai namanya. Itu juga tidak diperbolehkan. Lebih aman pakai debit. Bukan lebih aman lagi, memang harus pakai debit ya. Ya, silahkan ada yang lain. Iya, ini seperti kasus tadi. Apakah kalau kita belanja di Shopee tadi ada membership dan biaya khusus, ataukah itu poin tadi dapat dengan syarat deposit dulu? Kalau tidak ada syarat harus deposit dan tidak ada syarat membership yang dikenakan biaya, maka secara umum boleh saja fasilitas reward khusus dalam bentuk poin-poin atau lain-lainnya. Saat ini kan memang banyak begitu ya, poin-poin, bahkan di aplikasi
telekomunikasi, baik itu Indosat atau Telkomsel, kalau kita beli pulsa nanti dapat poin, kan begitu ya. Nanti poinnya bisa dibelikan pulsa lagi. Secara umum tidak masalah. Nanti dikategorikan ada membership yang sifatnya silver misalkan, ada yang gold, ada yang platinum dan semacamnya. Secara umum tidak masalah selama dua hal tadi yang dihindari. Yang pertama apa tadi? Kalau belanja wajib pakai deposit. Dan deposit tadi akadnya antara kita dengan pihak aplikasi, penyedia aplikasi, hutang misalkan. Kecuali kalau bukan hutang. Yang kedua, jikalau ada biaya keanggotaan untuk mendapatkan poin-poin tadi. Selain dua hal itu, maka secara umum diperbolehkan. Bahkan satu nilai lebih benefit atau profit yang kita dapatkan. Ya, silakan, ada yang lain? Ya, SupP itu ini Bu ya, rekening bersama ya? Antara si penjual, jadi si pembeli transfer ke rekening rekening bersama tadi, habis itu baru kemudian dicairkan ke penjual gitu maksudnya Bu ya? Yang diadakan oleh platform tadi. Bebas biaya, gitu Bu ya? Bebas biaya. Ya ini sama, ini adalah layanan-layanan supaya aplikasi tadi, platform jual beli tadi mendapatkan loyalty dari si pembeli atau juga dari si penjual, maka secara umum di sini tidak masalah. Ya, bebas ongkir tadi. Di sini hukumnya juga tidak masalah dan itu menguntungkan bagi siapa ya? Si pembeli. Ya, menguntungkan bagi si pembeli. Tetapi memang kalau dalamannya si marketplace tadi, platform tadi, perusahaan e-commerce tadi, mereka itu sebetulnya bakar-bakar uang, Bu. Mereka itu yang dititik tekankan adalah menguasai pasar dulu, kemudian bisa menghimpun data sebanyak-banyaknya. Masalah untung itu adalah di belakang. Makanya semua perusahaan startup, baik itu platform jual beli atau misalkan untuk transportasi, itu rata-rata dalam semua laporan keuangannya untung atau rugi, Bu? Untung atau rugi? Kayak Supi tadi, kemudian yang lain-lain itu apalagi Bukalapak, apalagi Tokopedia, itu dalam laporan keuangannya untung atau rugi? Siapa yang sering baca laporan keuangan? Saya kebetulan sering baca laporan keuangan perusahaan, soalnya kadang-kadang tertarik untuk melihat gitu ya, menganalisa juga. Semuanya rugi, Bu. Gojek rugi, Bukalapak rugi, kemudian Tokopedia, kemudian Shopee, apalagi sampai pusatnya di Amerika juga. Kenapa? Mereka itu bakar uang dulu prinsipnya. Jadi bakar uang. Sebab perusahaan startup itu valuasi berdasarkan penguasaan pasar dan data konsumen yang dia bisa kumpulkan. Valuasi tadi kemudian ditawarkan ke pihak yang mau investasi. Makanya dia nggak peduli, rugi dulu nggak masalah.
Makanya ada layanan yang aneh-aneh yang kadang kita nggak masuk akal. Ini untung atau enggak ya? Sudah gratis ongkir, harganya juga murah, dan lain-lain, supaya dia bisa bertahan. Karena dia bakar uang dalam kondisi ekonomi normal, bagus-bagus saja. Tapi pas ada resesi atau krisis, maka otomatis dia akan goyang. Terjadilah PHK dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mereka itu bakar uang dulu, yang penting banyak dapat customer dulu, banyak data dulu. Itu kan kita kalau jadi anggota KTP, apalagi pakai selfie, pegang KTP misalkan. Nah itu kan data rahasia sebetulnya. Dan itu mahal. Silahkan, ada yang lain? Suami, kemudian orang tua atau anak laki-laki. Kemudian terus meluas ketiga satu pihak nggak ada. Kemudian pertanyaannya? Iya, jadi kewajiban tersebut makin luas, melebar. Misalkan nggak ada suami, kembali ke ayahnya. Nggak ada ayahnya jikalau anak laki-lakinya sudah besar misalkan. Terus demikian. Tapi juga seorang perempuan juga tidak masalah, bahkan bagus jikalau dia bisa mandiri. Dan seorang wanita juga tanpa dipaksa, tanpa diwajibkan, wajib melakukan pengaman, antisipasi jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan terjadi perceraian atau suami meninggal, minimal sudah punya kebisaan. Sebab tentu saja dalam kehidupan tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Maka antisipasi tadi juga penting. Jadi sebetulnya pengamannya ya nggak ada keluarga semuanya, nggak ada suaminya, nggak ada bapaknya, nggak ada anaknya, nggak ada paman, nggak ada kakek. Maka pengaman sosial negara dan masyarakat, adanya lembaga-lembaga atau yayasan yang harusnya peduli menyantuni. Di samping bahwa dari sudut internal si perempuan tadi harus ada upaya kemandirian, kemudian juga antisipasi jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya dalam Islam itu kan falyanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa, laki-laki atau perempuan, melihat di masa akan datang. Nah, kadang-kadang kalau orang tidak paham tentang literasi finansial, ketika punya uang dihabiskan. Harusnya uang itu kan ada pos-pos ya. Pos yang pertama tentu saja untuk memenuhi kebutuhan pokok dan rutin. Pos yang kedua untuk membayar hutang atau cicilan jika ada kewajiban. Kemudian pos ketiga contohnya misalkan untuk infak. Kemudian pos berikutnya adalah dana untuk alokasi investasi. Yang kelima adalah dana emergency. Nah, 5 pos budgeting tadi idealnya ada untuk pengeluaran rutin, untuk pembayaran hutang dan cicilan, untuk apa lagi tadi ya? Investasi, kemudian untuk emergency, kemudian untuk apa tadi? Wah, lupa saya. Pokoknya 5 bagusnya, idealnya. Lah Ustadz, jangankan emergency dan investasi, ini yang rutin saja sudah pas. Ya gimana lagi?
Tapi memang setiap orang harus investasi. Setiap orang harus melakukan investasi. Investasi itu kan macam-macam. Entah koin-koin receh dikumpulin gitu ya. Entah punya tanah, entah punya emas, entah yang lain-lainnya. Jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Alhamdulillah memang saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja ibu-ibu. Alhamdulillahnya Indonesia dengan izin Allah lumayan bisa survive di tengah ketidakpastian. Pertama COVID, ya kan? COVID ini menjadikan mata rantai atau supply chain material dan tenaga kerja itu menjadi langka. Efeknya harga-harga menjadi mahal, inflasi. Yang kedua, negara Amerika dan Cina mereka melakukan printing money. Mereka melakukan printing money. Jadi mereka itu print uang sebanyak-banyaknya pas COVID kemarin, Bu. Sebanyak-banyaknya. Produksi barang dan jasa tidak sepadan dengan pencetakan uang, maka otomatis terjadi inflasi. Supaya uang beredar yang kebanyakan tadi masuk lagi ke bank, caranya adalah naikkan suku bunga. Makanya Amerika yang pas masa COVID itu suku bunganya paling 1 atau 1,5, saat ini sudah 2,5 kalau nggak salah. Rencana menjadi 4%. Efeknya apa ibu-ibu? Dana dolar itu, dalam mata uang dolar itu kan banyak di negara-negara berkembang juga, di Indonesia salah satunya. Karena di negara berkembang supaya narik investasi luar harus memberikan suku bunga yang lebih tinggi dari Amerika. Amerika naikin suku bunga, otomatis semua dana di dunia tadi tersedot lagi ke Amerika karena basisnya pakai dolar. Otomatis terjadi krisis dan mata uang dolar nilainya makin tinggi. Walaupun Amerika juga krisis. Saat ini 1 dolar berapa ibu? 15.300 sekian. Indonesia alhamdulillah lebih tahan dengan izin Allah, tapi nggak tahu tahun depan. Yang lain itu terjadi krisis sampai 100% inflasi dan lain-lain. Pokoknya, nah apa yang dilakukan seorang muslim? Antisipasi, banyak doa tentu saja. Yang pertama, cut off hutang. Cut off hutang itu maksudnya hutang-hutang mulai dilunasi. Yang kedua adalah menambah sumber income. Ibaratnya meja itu amannya kakinya 1 ke 4 Bu. Patah 1 masih bisa nggak? Masih. Kalau seseorang cuma punya income 1, pas terjadi PHK, itu kaget memang. Makanya tahun depan itu harus diantisipasi. Yang pertama tadi cut off hutang, yang kedua perbanyak sumber pemasukan. Yang ketiga adalah penghematan. Maksudnya kalau nggak butuh, ya lebih baik tidak. Yang keempat adalah investasi. Biasanya krisis itu akan memangkas harga. Makanya biasanya kalau tahun depan itu terjadi krisis, harga rumah akan bukan naik Bu. Saat ini memang naik karena isu EKN ya kan? Naik. Tapi ini hanya sementara. Kalau tahun depan itu krisis, kenaikan ini akan menjadikan stagflasi. Maksudnya naik awalnya, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang punya uang. Lama-kelamaan akan turun. Jadi kalau ibu-ibu mau beli rumah,
Ini bukan saran Bu ya. Tunggu tahun depan. Walaupun saya jual rumah, saya bilang tahun depan saja. Saya nggak sedang iklan. Kalau saya iklan kan beli saat ini kan begitu ya. Tapi kalau tahun depan, nah itu nggak masalah. Ini tambahan saja Bu ya, di luar tema kita. Silahkan, ada pertanyaan lain? Ya. Iya. Selayaknya seseorang supaya tidak menimbulkan masalah di belakang hari, menghibahkan sesuatu yang sudah tidak terkait dengan pihak lain. Misalkan menghibahkan tanah. Tanah tadi memang sudah tidak ada kaitan kewajiban dengan pihak lain. Menghibahkan mobil misalkan. Menghibahkan yang lain-lain. Jikalau sesuatu yang masih ada sangkut paut kewajiban, maka hibahnya tadi ditulis dengan klausul detil bahwa hibah ini dalam posisi masih cicilan. Bahwa cicilan akan dilanjutkan pelunasannya oleh misalkan pemberi hibah atau penerima hibah. Jadi harus jelas disebutkan. Misalkan menghibahkan rumah tersebut masih dalam masa cicilan. Nah, kelanjutannya ini kan harus jelas apakah menjadi domain kewajiban si pemberi hibah ataukah dilanjutkan oleh penerima hibah. Harus detail seperti itu. Silahkan, ada yang lain? Ya. Ya. Iya. Iya, di sini ada beberapa pihak tadi Bu? Ada A, B, C ya? Ada berapa pihak tadi Bu? A sebagai apa tadi? Memakai jasa. Kemudian B, penyedia jasa ya? Penyedia jasa. Si C, ya. Terus pertanyaannya? Ya. Tambahan sebagai jasa. Kalau kita lebih detail, si A pengguna jasa, si B perantara jasa, si C yang menguruskan atau BPN katakanlah. Oh, berarti di sini si penyedia jasa ada perantara lagi gitu ya? Ya. Pertama memang masalah surat tanah ini hal yang paling bikin pusing Bu. Tidak ada memang regulasi jelas, tidak ada waktu limit khusus. Katakanlah begini, mecah sertifikat, biayanya paling 250.000.
Tapi coba kita ikuti 250.000 tadi, Masya Allah, bertahun-tahun Bu, bertahun-tahun. Kalau kita sebagai pengguna langsung, end user kita yang berkepentingan langsung nggak masalah. Tapi kalau kita katakanlah penjual tanah, penjual rumah, penjual kapling, pasti dimarahin oleh si pembeli, lama betul. Ya, makanya terkadang reformasi dan regulasi layanan yang bersih itu masih sulit di perizinan dan pertanahan ini. Nah, yang lebih aman adalah kita pakai penyedia jasa sehingga kita tidak jatuh dalam dosa istilahnya ya, nyogok. Memang nyogok ini susah sih Bu. Maksudnya kalau kita nggak nyogok juga nggak selesai-selesai. Syekh Utsaimin ditanya, wah Syekh bagaimana kalau hak saya, tapi kalau saya nggak nyogok nggak selesai-selesai? Kata Syekh Utsaimin, yang demikian diperbolehkan kalau pasti demikian. Jadi kalau kita nyoba cara umum, resmi, lewat depan, sudah kita coba nggak jadi-jadi, daripada kita yang jadi korban misalkan, terpaksa, wallahu ta'ala alam bisawab, sebagian para ulama membolehkan, tapi memang lebih aman orang lain yang maju. Jasanya berapa? Saya nggak mau tahu. Kalau bisa kamu jangan nyogok, tapi harus jadi. Pokoknya jasanya berapa? Jadi yang terjadi adalah transaksi jasa antara kita dengan penyedia jasa. Masalah nyogok itu masalah dia, walaupun kita tahu kayaknya sih dia nyogok juga sih. Kan gitu. Memang sulit sih Bu. Iya, sulit betul. Nah, bagaimana kalau penyedia jasa tadi ada teman-temannya juga, atau misalkan kebetulan katakanlah kita ditanya, kemudian kita naikkan, kita up lagi, maka yang demikian tidak masalah, kita naikkan sebagai jasa. Jasa informasi itu kan mahal juga. Selama itu halal, maka kita halal juga. Mintanya berarti ke penyedia jasa. Ya. Nah? Sertifikat apa namanya Bu? Oh, vaksin. Ada memang begitu ya? Asli atau aspal? Oh, minta surat vaksinnya saja. Asli tapi Bu ya? Di mana itu dapatnya Bu? Oh gitu ya. Memang itu harus dipastikan apakah misalkan vaksin itu, sebagian orang kan takut ada dampak negatif. Tinggal tingkat kepastian informasi tersebut. Kalau memang ya kembali sih pada mereka yang berkompeten di bidang itu, kalau memang pasti ada dampak negatif, bukan zon, bukan prasangka, maka wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau itu berdasarkan prasangka, apalagi pemerintah misalkan mewajibkan, dan ketakutan tadi hanya berdasarkan prasangka, maka lebih aman ya tetap. Tapi kalau pasti ada dampak negatif, kemudian kita dipaksa, sedangkan kondisi setiap orang berbeda kesehatannya, ada kekhawatiran yang dibangun atas data pasti, maka wallahu ta'ala alam bisawab, ya hal yang demikian, ya wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau vaksin tadi saya nggak berani jawab Bu, apakah boleh atau enggak. Soalnya saya juga
Maksudnya mana yang lebih maslahat gitu ya, mana yang lebih aman. Tentu beda-beda memang. Silahkan ada yang lain. Iya, kalau misalkan begini Bu, seseorang yang bekerja di satu instansi pemerintah tidak boleh menerima apapun selain gaji. Nggak boleh menerima uang terima kasih, apalagi sogokan. Dia hanya boleh menerima gaji berdasarkan hadis Rasulullah tentang teguran beliau, kritikan beliau kepada orang yang bertugas memungut zakat. Adapun karyawan swasta maka dikembalikan terhadap peraturan daripada perusahaan tersebut. Maka kalau kita lihat demikian, berarti kalau itu hubungannya dengan vaksin tadi, dari si penyedia vaksin, maka tidak boleh. Ini kita tidak membahas boleh beli atau enggak ya. Kita membahas tentang keuntungan yang didapatkan oleh nakes misalkan, atau penyedia vaksin, atau kita menjadi perantara supaya dapat sertifikat vaksin kemudian kita up lagi. Maka yang demikian memang enggak boleh dan dihindari. Pertama, itu memang nggak berhak. Yang kedua, ya masih kontroversial. Apakah vaksin itu lebih banyak maslahatnya ataukah madaratnya? Insya Allah secara umum kan kita ketahui lebih banyak maslahatnya sementara ini datanya. Bagaimana selanjutnya? Wallahu a'lam. Tapi memang nggak boleh ngambil keuntungan dari penerbitan sertifikat vaksin, padahal faktanya tanpa divaksin. Beda antara orang yang menggunakannya, nanti bisa ditanya ke yang lain, kalau dengan orang yang menerima keuntungan dari penerbitan sertifikat vaksin, itu nggak boleh. Baik penyedia, misalkan nakes atau ASN pegawai negeri atau misalkan perantaranya. Iya. Iya, betul, Bu. Nah, khusus tentang vaksin nih saya nggak berani jawab, Bu. Iya, termasuk tentang vaksin. Tadi maksudnya nggak sesuai dengan fakta bahwa dia itu, saya nggak berani jawab. Yang kedua, dapat keuntungan dari penerbitan vaksin yang nggak sesuai fakta tadi, saya lebih condong menyatakan itu nggak boleh, baik penyedianya maupun si jasa perantaranya dalam bentuk koperasi atau yang lainnya. Kalau yang poin pertama saya nggak berani jawab. Kalau poin yang kedua, saya lebih condong menyatakan itu tidak diperbolehkan memang. Wallahu a'lam. Nah, kalau yang lain misalkan surat kendaraan, kemudian sertifikat tanah atau yang lain-lain jasa seperti itu, ya itu adalah jasa yang secara umum halal, secara umumnya. Itu saya lebih memilih pendapat yang enggak masalah, jasa yang halal. Tapi kalau jasa penerbitan vaksin kemudian dapat keuntungan, nah ini saya yang enggak wallahu alam. Kalau jasanya saya lebih condong menyatakan enggak boleh. Kalau kitanya yang beli, wallahu alam bisa ditanyakan ke yang lain.
Kenapa Bu? Usaha dulu Bu. Gagal 1, 2, 3 kali ya udah gimana lagi ya kan? Hah? Betul, ikut tes dulu. Wah ternyata gagal. Gagal lagi udahlah. Seperti itu. Itu lebih aman daripada langsung tembak. Walaupun kita wah kayaknya gagal ini ya kan. Saya pun gagal juga waktu itu. Ya cobalah 1, 2 kali, habis itu ya gimana lagi. Yang lebih aman dalam hal-hal penyogokan yang seperti ini kita coba dulu. Setelah itu ya gimana lagi ya kan? Terpaksa. Silahkan ibu-ibu, ada satu lagi sebelum kita tutup. Ya. Jikalau mengisi sesuai dengan rencana pembelian kita, nominal harga pembelian kita, kemudian ngisinya mepet-mepet saat, insya Allah nggak masalah Bu. Ya, ya, ya. Iya, jadi memang baik si penjual atau si pembeli dua-duanya wajib paham fikih muamalah. Yang repot kalau yang paham hanya salah satu. Saya sering mengalami iklan misalkan. Harganya kita sebutkan. Harga tadi kan berlaku ketika penawaran. Kemudian ketika ada customer misalkan nanya ke saya, kata saya harga ini berbatas waktunya. Saat ketiga minat diajukan, 3 hari ke depan nggak jadi, mungkin saja harga sudah berubah. Sebab kan belum ada ikatan apapun. Bisa dipahami Bu ya? Selama belum ada ikatan apapun, hukum asalnya boleh berubah. Ketika kita naikkan, lah kok berubah-ubah? Ya namanya juga belum transaksi. Kadang-kadang orang nggak paham. Lah kok Anda tidak konsisten dalam harga? Ya namanya belum ada DP kan begitu Bu ya. Maka yang demikian diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah jikalau sudah diikat, diakatkan, maka tidak diperbolehkan kecuali jikalau permohonan. Jadi begini ibu-ibu, transaksi ketika sudah disepakati nggak bisa berubah, nggak bisa batalkan, kecuali kalau ada khiyar. Khiyar kemarin apa? Hak untuk batalkan. Masa khiyar sudah lewat, nggak bisa lagi diubah-ubah, kecuali apa? Sifatnya permohonan. Sifatnya apa tadi Bu? Permohonan. Dan ini dimungkinkan Bu, kalau transaksi nilainya besar, puluhan atau ratusan juta. Misalkan begini, seorang kontraktor pembangunan rumah melakukan akad dengan pengguna jasa dia. 1 meternya katakanlah 3 juta. Di tengah jalan ternyata terjadi hiperinflasi, inflasi yang sangat dahsyat di material bangunan sampai 100%. Kemudian dia mengajukan permohonan ke pembeli. Sepakat tadi berapa?
3 juta. Kemudian rugi. Si pembeli juga harusnya melihat data. Oh ya, sesuai fakta memang begini. Namanya permohonan tidak boleh disikapi dengan negatif. Ya, namanya juga permohonan. Permohonan itu untuk dibicarakan. Bisa ditolak, bisa diterima. Kadang-kadang baru ngajukan, mungkin yang gak paham transaksi sensitif dia. Ini biasanya khusus kalau transaksinya jangka waktunya lama, nilainya juga sangat besar. Tapi kalau ya 100.000, 200.000 kan gak begitu biasanya. Implikasi dan risikonya beda. Jadi seperti itu. Kadang-kadang baru iklan, kemudian ditanya, baiknya kita jadi harga yang ditulis ketika iklan itu biasanya ketika orang konfirmasi ke kita, harga itulah yang kita okekan. Walaupun masih boleh. Tapi yang lebih tepat adalah ketika kita iklankan 100.000, harga itulah yang berlaku. Ketika ada yang minat, mohon maaf Bu, ini kalau nggak jadi, saya bebas untuk mengubah harga. Kalau besok beda lagi, dimungkinkan harga sudah berbeda. Ya, dimungkinkan. Kecuali langsung di close misalkan, langsung akad. Makanya jangan sampai lupa syarat dan ketentuan berlaku. Ada disclaimer khusus. Kemudian spek juga harus sesuai. Kecuali terhadap produk yang item speknya sangat rumit. Misalkan begini Bu, kalau spesifikasi barang itu kan jelas. Tapi ada beberapa barang yang kadang-kadang terjadi ikhtilaf antara pembeli dengan penjual. Misalkan si penjual bilang warnanya kan merah seperti ini. Kata si pembeli merahnya seperti ini. Itu kan tipis. Maksudnya tidak signifikan. Kecuali hijau dengan merah, dengan putih, itu kan beda. Nah, maka di sini harus dipahami juga. Kalau perbedaan tadi sulit untuk didefinisikan, saling memudahkan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala merahmati seseorang yang ketika menjual mudah, membeli juga mudah, saling memudahkan. Saling memudahkan ini yang sulit Bu. Saling memudahkan. Yang penting closing, yang penting untung. Selebihnya ya cincai, saling memudahkan. Ngasih kemudahan. Ya, taib ibu-ibu sampai di sini mungkin kajian kita insyaallah. Jazakumullah atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kesalahan. Apa yang saya jawab tadi bisa dicerna dan dicek ulang, takutnya ada kesalahan. Kalau yang benar berasal daripada Allah, jikalau ada kehilapan atau kesalahan dari saya mohon maaf sebelumnya. Jazakumullah atas perhatiannya, wa barakallahu fikunna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.